Apa? Mana wayarnya? Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam mata pelajaran Tarikh Fikih Islam. Kita telah membahas satu bab tentang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, bagaimana keadaan sebelum datangnya Islam. Kemudian kita masuk ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam Ad-Dars Tsani ya. Pelajaran kedua, pembahasan kedua, yaitu halaman 23. Kita langsung baca, kemudian kita artikan. Di sini kita belajar sirah, jadi kita baca dan fokus kepada sirahnya. Ya, di sini Quraisy fil Makkah, tentang Quraisy fil Makkah. Nah, sekarang kemarin kita telah membahas tentang Jazirah Arab, ya, bagaimana sebelumnya kaum Saba, ya, kaum Hamir dan seterusnya. Kemudian kita lebih dekat lagi, yaitu membahas tentang Quraisy, itu adalah kafir Quraisy, yang mana di dalam kabilah tersebutlah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Zakarna sabiqan anna ashhurul qabail al-adnaniyah qabilatul Quraisy. Kita telah menyebutkan bahwasanya pada pembelajaran yang lalu bahwasanya kabilah yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling kuat, yaitu adalah kabilah yang terkenal dari kabilah Adnaniyah, yang mana kemarin kita membahas Arab, tentang Arab, ya, Arab yaitu terbagi dua, Arab Qahtaniyah dan Arab Adnaniyah. Nah, di dalam Arab Adnaniyah ini yang paling terkenal adalah kaum kafir Quraisy, ya, atau kabilah Quraisy, yang mana dari Adnan inilah terlahir Quraisy. Kemudian dari Quraisy inilah adalah terlahir Nabi Muhammad SAW. Wa yartabit tarikhu Quraisy mujidduha bi Makkah wal Baitul Haram. Dan kejayaan Quraisy dan sejarah Quraisy dan kejayaan Quraisy di Makkah itu terkenal di Mekah. Maksudnya kekuatan Quraisy dan kerajaan kafir Quraisy ini terkenal di Makkah dan Baitul Haram, yaitu di Masjidil Haram. Fa fi Makkah bana Sayyiduna Ibrahim alaihissalam wa ibnuhu Ismail al-Baitul Haram, al-Baitul Haram. Ya, di Makkah inilah Nabi atau bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitul Haram. Jadi Baitul Haram, Ka'bah, itu adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Summa ajana finnas bil haji binaan ala amrillah ta'ala. Kemudian mengizinkan manusia untuk haji di Mekah tersebut, karena Allah SWT memerintahkan untuk haji. Maka umat-umat Islam pada saat itu, ya, dari kaum pengikut Nabi Ibrahim dan Ismail itu berhaji di Baitul Haram, di Ka'bah, sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada atau menuju kepada Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan izinkanlah kepada manusia untuk haji. Maksudnya ya'tuka rijalan, maksudnya laki-laki, maksudnya orang-orang itu pada datang ke Mekah tersebut, fi kulli dhamirin ya'tina, di setiap sisi, min kulli fajjin amik, ya, dari setiap jalan, dari setiap sisi, maka Ka'bah ini akan didatangi oleh manusia untuk manusia tawaf di Ka'bah ini sampai hari kiamat. Wa bidzalik asbahat Makkah maqsidal qabail min anha'i shibhil jazirah arabiyah kafah allati ta'tilil haji wa tijarah aidan. Nah, karena itulah sampai saat ini Mekah ini menjadi tujuan para kabilah-kabilah, baik itu dari Arab atau luar Arab, ya, dari semua sisi, untuk mereka berhaji dan tawaf di Ka'bah, baik itu mereka datang untuk haji ataupun datang untuk jual beli. Wa min dzurriyyatil Ismail alaihissalam Adnan, dan diantara keturunan Ismail alaihissalam adalah Adnan. Jadi dari anak-anaknya Ismail, jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian dari anak-anak Ismail, ya, cucu keberapa itu lahirlah namanya Adnan. Nah, dari situlah dinisbatkan qabilah Adnaniyah. Wa ilaihi tunsab qabail Adnaniyah, dan darinya lah dinisbatkan qabail Adnaniyah. Wa min a'zami suyukh hadhil qabilah Qusay bin Kilab, dan yang terkenal dari qabilah Adnaniyah ini adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah kakek keempat, ya, kakek tingkat keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nama beliau adalah Qusay bin Kilab, yaitu adalah kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kakek bapak dari bapak dari bapak dari bapaknya Nabi Muhammad SAW. Wa qad tawalla amra Makkah wal Baitul Haram hawali sana 440 dari sini. Dan Qusay bin Kilab ini telah memegang atau mengurus Mekah dan Baitul Haram itu di sekitar tahun 440 Masehi. Jadi dulu yang peninggalan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu Mekah dan Baitul Haram ini diurus dan dipegang 440 Masehi. Ya, dia dipegang atau diurus oleh Qusay bin Kilab ini. Wa jama'a fi yadihi as-sulatan ad-diniyah wa siyasah fi Makkah. Dan ya, terkumpullah di kekuasaannya perkara-perkara tentang agama dan politik. Ya, jadi karena beliau ini memegang Mekah, kemudian Baitul Haram, jadi dia memegang urusan baik itu diniyah tentang agama, yaitu tentang haji, dan tentang siyasiyah. Siyasiyah ini politik, ya. Orang yang keluar masuk Mekah, kemudian yang keluar dari Mekah, siapa aja yang boleh masuk. Nah, itu diurus oleh Qusay bin Kilab ini. Faqad kanat lahu as-siqayah. Siqayah ini artinya adalah bantuan makan. Jadi si Qusay bin Kilab ini membangun namanya kegiatan siqayah, ya. Apa itu siqayah? Yaitu bantuan makan
Wahia ayyaskiyan nas ayyamul haji, yaitu bantuan makanan atau konsumsi untuk orang-orang yang sedang haji. Ya, pada saat orang haji kan panas ya, minuman sedikit ya, makanan sedikit, ya, minuman air zam-zam, makanan sedikit. Nah, maka dari adanya kegiatan sikoyah ini yang dibangun oleh Qusay bin Kilab ini dapat meringankan beban orang-orang yang sedang haji. Kemudian warifadah, rifadah ini adalah memberi makan orang miskin. Kalau sikoyah tadi memberi makan orang-orang yang sedang haji. Kalau rifadah ini memberi makan orang-orang miskin, fuqara. Wahia it'amul fuqara ayyamul haji, memberikan makan kepada orang-orang miskin pada bulan haji, hari-hari haji. Kemudian wal hijabah, hijabah ini menjaga, kegiatan menjaga mafatihul Ka'bah, pintu-pintu Ka'bah, karena Ka'bah itu mempunyai beberapa pintu ya. Nah, harus dijaga dengan kegiatan hijabah ini. Wal liwa, ya, liwa ini itu wahwa royah, dia adalah dan Qusay bin Kilab ini dia membuat banyak bendera. Liwa ini adalah bendera. Ini maksud adalah royah, yaitu bendera al-atika dan Quraisy taqatala tahtaha, yang mana bendera ini adalah simbol kekuasaan Quraisy, kafir Quraisy, yang mana kafir Quraisy ini kok perang dengan membawa bendera tersebut. Wa darun nadwah, darun nadwah itu adalah kantor ya, kantor nadwah maksudnya kantor tempat orang kafir Quraisy bermusyawarah ya, pembesar-pembesar kafir Quraisy bermusyawarah di darun nadwah ini, di kantor tersebut ya, atau di rumah tersebut. Fi umuril hamah, jika ada perkara yang harus diputuskan, maka pembesar kafir Quraisy itu mereka musyawarah di dalam darun nadwah ini. Wa min hadza tabayyana anna Qusayyan qad jama'a fi shakhsihi wa dhaif. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya Qusay bin Kilab ini terkumpul di dalam dirinya banyak pekerjaan ya. Pada saat dia menguasa banyak yang dipegangnya, tidak dibagi-bagi, banyak tugas-tugas yang dipegangnya di dalam kekuasaan dia pada Mekah Al-Mukarramah ini, di Makkah Al-Mukarramah ini. Maksudnya dia terkadang menjadi hakim, penguasa yang mengutus sesuatu, dia yang megang semuanya. Maka Qusay bin Kilab ini dikenal ya. Waqad adfa dzalik ala qabilatul Quraisy, dan yang paling terkenal di kabilah Quraisy itu adalah Qusay bin Kilab ini. Majdan wajahan azimain. Maksudnya dia mempunyai kejayaan dan kehormatan yang kuat, yaitu Qusay bin Kilab. Dari sinilah Quraisy atau kabilah Quraisy ini menjadi terkenal dan kuat. Jadi kafir Quraisy ini atau kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang kuat karena jasa si Qusay bin Kilab ini. Waqad tawarasa abna'ul Qusayyan hadzal majda was sultan. Dan kemudian ketika Qusay bin Kilab ini meninggal, yang memegang kekuasaannya itu adalah anak-anaknya. Jadi dia mewarisi kekuasaannya kepada anak-anaknya. Wa fi zaman Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, ini Abdul Muthalib ini adalah kakek pertama ya, kakek di tingkat pertama dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ayahnya adalah Abdullah, kemudian kakeknya adalah Abdul Muthalib, kemudian kakeknya di atasnya adalah Hashim ya. Nah, baru di atasnya Abdul Manaf. Nah, baru di atas Abdul Manaf ini adalah Qusay bin Kilab. Jadi Qusay adalah kakek keempat, Abdul Muthalib kakek pertama, Hashim kakek kedua,
Abdul Manaf kakek ketiga. Dan ini Abdul Muthalib adalah wahwa jadul awal, dia adalah kakek pertama lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat as-sultan atau as-sulatat fil Makkah muwazza'atan ala asratin min asrafil Quraisy. Nah, pada zaman Abdul Muthalib, kekuasaan yang tadi dipegang oleh Qusay bin Kilab ini dibagi-bagi ya kepada anak-anak Qusay bin Kilab, dibagi-bagi kepada 10 pembesar Quraisy. Jadi pembesar Quraisy ada 10 dibagi-bagi, ada yang megang tentang politik, ada yang megang tentang ekonomi dan seterusnya. Ada yang menjaga sisi Mekah, ada yang memegang tentang pemberi makan, asikoyah dan seterusnya. Kama annaha shalat wadha'ifa yarithuha al-abna'u anil aba. Ya, yang mana kejayaan ini atau kekuasaan terhadap Mekah ini menjadi sebuah warisan yang diwariskan dari ayah ke anaknya. Jadi mereka ini mengambil pemimpin dari anak-anak sendiri. Ya, kalau bahasa kita nepotisme. Jadi ngambil penguasanya dari keturunan sendiri, bukan dari orang lain. Itu dia kafir Quraisy. Kemudian itu tentang keadaan kafir Quraisy. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang keadaan agama ya, atau keadaan agama di dalam kafir Quraisy ini. Inda zuhuri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhiril qurun as-sadisah al-miladi. Nah, ketika terkenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di akhir abad ke-6 ya, di akhir abad ke-6 Masehi. Set al-hala tadi apa? Mana? Al-hala. Halah, keadaan agama, keadaan keagamaan di kafir Quraisy ini ya, yaitu dari sejak terkenalnya Nabi Muhammad pada akhir abad ke-6 Masehi. Kanat wasaniyatun ya. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini agamanya apa? Agamanya adalah penyembah wasaniyah, penyembah berhala ya. Mereka bukan Nasrani, mereka bukan Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang penyembah berhala, yang mana mereka menyembah Allah dan berhala ya. Jadi mereka adalah orang-orang musyrik ya. Yaitu adalah ibadatul asnam, penyembah berhala. Hiya ad-diyanatu as-sa'idah bainal Arab. Nah, agama penyembahan berhala ini adalah agama yang terkenal atau besar di kalangan orang Arab. Wala siyama fi Makkah wa ma haulaha, termasuk di Mekah dan di sekitar Mekah ya. Maka mereka semua kebanyakan menyembah berhala daripada menyembah Allah dengan agama Nasrani atau Yahudi. Ya, jadi mereka menyembah berhala. Jadi mereka semua adalah orang musyrik ya. Musyrik pada hakikatnya mereka tidak menyembah Allah, tapi hanya menyembah berhala-berhala tersebut. Wa idza raja'na ilal wara iddat qurun fa inna najid annal hanifiyah wa hiya diyanatu sayyidina Ibrahim wa ibnu Ismail alaihi wassalam kanat saidah. Nah, ketika kita lihat lebih ke belakang lagi, ini kan abad ke-6. Nah, kita lihat ke abad-abad sebelumnya, ketika awal-awal datangnya Arab ya, maka mereka di dalam agama Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu agama Hanafiyah, agama yang lurus, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agama yang besar pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan Hanifiyah ini yaitu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Nabi Ibrahim dan Ismail sampai
kok bisa berubah dari agama Hanifiyah yang bertauhid ini, agama Nabi Ismail dan Ibrahim ini, kok bisa berubah jadi penyembah berhala? Gimana caranya? Nah, kita lihat wa ma'amuru zaman akhadal qaum yan harifuna an diyanati Ibrahim. Nah, selaras berjalannya waktu, kemudian selagi berjalannya waktu, bertambahnya waktu, maka orang-orang Arab ini mereka melenceng. Yan harifuna itu melenceng dari agama Nabi Ibrahim. Ya, mereka melenceng dari bertauhid, mereka wa yughayyirunaha ila ibadatul asnam, dan dia melenceng kepada penyembahan terhadap berhala. Kok bisa? Dari mana awalnya? Yaitu bahwasanya wa yuqal innal wasaniyah qad akhadhat tariqatuha ila Makkah summa ila ghairiha min biladil Arab ala yadai Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, ya dikatakan bahwasanya agama penyembahan berhala ini kok bisa datang dia itu dimulai dari Mekah, ya. Dimulai dari Mekah kemudian menyebar kepada negara-negara Arab selain Mekah. Ini yaitu dari tangan, maksudnya awalnya penyembahan berhala ini dimulai dari tangan Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai inilah pencetus agama penyembahan berhala yang tadinya agama bertauhid malah menjadi agama penyembahan berhala, itu karena si Amr bin Luhai al-Khuzai. Umar kan? Hah? Itu siapa? Umar? Amr bin Luhai al-Khuzai, ya. Yaitu pada tahun 300 sebelum kelahiran Nabi, 300 tahun, ya. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia membangun berhala-berhala yang tadinya agama Arab ini bertauhid, kemudian dia membangun berhala-berhala, ya, pada 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad barulah si Amr bin Luhai ini dia membangun berhala. Jadi dia udah meninggal duluan. Wa dzalika inda mazara al-Balqa bisyam wa qad ahdara min hunaka al-asnam wa nasaba haula al-Ka'bah. Yang mana Amr bin Luhai ini pada asalnya dia adalah seorang raja. Pada saat dia berkunjung kepada kota yang bernama Balqa di Syam, ya. Kemudian dia dibisiki oleh syaitan untuk mengambil atau menggali kembali berhala, ya, yang tertanam, yaitu berhala pada zaman Nabi Nuh, ya. Apa saja namanya? Ya, yang disebutkan di surat An-Nuh itu, ya. Ada 5 berhala itu yang sudah terkubur karena banjir bandang. Kemudian dia dibisiki syaitan untuk menggali, kemudian mengambil berhala tersebut dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Nah, ini di awalnya. Diletakkannya di sekitar Ka'bah untuk manusia menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Wa kana al-Arab yanzuruna ilal Ka'bah nazratat taqdis. Nah, sedangkan orang-orang Arab ini melihat Ka'bah itu bahwasanya Ka'bah ini adalah hal yang disakralkan atau hal yang disucikan. Ini adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang harus ditawaf. Kita tawaf terus mengelilingi Ka'bah ini. Nah, ketika Amr bin Luhai membangun berhala itu, ya, wa balagha min taqdisihim laha annahum kanu idza nazahu min Makkah hamalu ma'ahum hajaran min hijaratil haram. Nah, saking mereka sangat mensucikan Ka'bah ini, sampai-sampai ketika mereka pergi dari Mekah, mereka membawa batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah, ya, dikantongin batu-batu itu selama mereka pergi dari Mekah, ya. Dilalatu ala ta'zim wa taqdis, sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Ka'bah tersebut.
Wa haitsu ma nazalu wa da'u wa tafu bihi katawafihim al-Ka'bah. Ketika mereka sampai kepada tempat tujuan safar, maka mereka meletakkan batu tersebut dan tawaf mengelilingi batu tersebut sebagaimana mereka mengelilingi Ka'bah. Itu saking mereka mengagungkan Ka'bah ini. Wa hum fi waqti nafsihi yu'adzimuna al-Ka'bah wa Makkah wa yahujjuna wa ya'tamirun. Maka mereka pada saat itu sangat mengagungkan Ka'bah, berhaji ke Ka'bah dan umrah ke Ka'bah. Summa tatawwara al-amr hatta nasu hadhihi silah wabtada'u katsiran an dini Ibrahim alaihissalam. Nah, seiring berjalannya waktu makin lama mereka makin lupa asal dari Ka'bah ini, bahwasanya ini adalah untuk menyembah Allah, ya. Malah mereka banyak melenceng dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal ghayyaruhu ila ibadatil asnam wa salat Ka'bah markazal wasaniyah ba'da an kana markazat tauhid id kanat tauhidu bihal asnam min kulli janib. Ya. Maka mereka mengubah Ka'bah ini menjadi rumah penyembahan terhadap berhala, ya. Yang mana Ka'bah ini bukan menjadi tempat tawaf, malah menjadi markas berhala, ya, atau sarang berhala, yang mana tadinya dia adalah tempat bertauhid malah menjadi tempat berhala. Kenapa? Karena mereka membangun berhala di setiap sisi Ka'bah. Jadi di sudut Ka'bah, di sisi Ka'bah dibangun berhala-berhala besar, yang mana niat mereka menuju ke berhala tersebut. Mereka menjadi syirik. Wa kana hubalu a'zamul asnam, dan nama berhala yaitu berhala Hubal. Berhala Hubal ini adalah berhala paling besar yang ditempelkan di Ka'bah tersebut. Kama kana likulli qabilatin sonamuha khos. Nah, dan di setiap kabilah itu mempunyai berhala mereka tersendiri. Jadi Arab ini mempunyai banyak kabilah. Nah, kabilah tersebut membangun berhala mereka sendiri dan ditempelkan di sisi-sisi Ka'bah. Wa rubbama ta'addadatil asnam li qabilatin wahidah. Bahkan satu kabilah punya banyak berhala. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak berhala yang ditempelkan di sisi-sisi Ka'bah tersebut. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ila janibil wasaniyah kana fi jaziratil Arab qabla zuhuril Islam atba'u li diyataini Yahudi dan Nasrani. Nah, selain agama wasaniyah ini, selain agama penyembahan terhadap berhala ini, Jazirah Arab ini terkenal dengan pengikut dua agama, yaitu agama Nasrani dan Yahudi. Ya, sebelum adanya Islam, maka agama mereka ada tiga, yaitu Yahudi, Nasrani, dan penyembahan terhadap berhala. Waqad arafatil Yahudi tariqataha ila biladil Arab hina ma hajara ba'dal Yahudi ba'dul Yahudi ila simalil Hijaz ba'da ittihadir Ruman lahum, ya. Yang mana Yahudi ini menyebarkan agama mereka ke negara-negara Arab setelah dijajah oleh orang Romawi. Jadi orang Romawi menindas orang Yahudi ini, ya. Maka mereka berpencar sambil menyebarkan agama Yahudi. Wa min haula Banu Al-Qainuqa. Nah, di antara orang Yahudi ini adalah kabilah atau Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, dua kabilah ini, yaitu Banu Qainuqa dan Banu Nadir ini, wa Banu Quraidah, ada tiga, ya. Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah, ya, itu adalah termasuk kabilah yang besar, yang mana mereka masuk ke kota yang bernama Yasrib. Nah, Yasrib ini dia adalah kota Madinah, tapi nama sebelum Madinah namanya kota Yasrib. Nah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah inilah yang menempati kota Yasrib tersebut.
Ya, di antara mereka ada yang tinggal di ujungnya, ada yang tinggal di tengahnya. Kemudian sedikit lagi lihat halaman terakhir. Nah, mereka tinggal di kota Yasrib ini sebagaimana mereka tinggal di Yaman. Wa fi dhilli daulatil Hamiriyah Yahudiyun akharun. Nah, pada saat kekuasaan Hamir itu ada orang-orang Yahudi selain tiga kabilah ini, ya. Seperti yang telah kita jelaskan. Wa aman Nasraniyah, nah itu tadi tentang Yahudi. Adapun agama Nasrani, faqad dakhalat ila biladil Arab fi Bata. Nah, orang-orang Nasrani ini berkumpul di kota Bata, yang mana dia ada di Arab. Wa qad irtabata dukhuluha bis salati wat tijarah allati kanat bainal Arab wal jiran. Yang mana orang-orang Nasrani ini masuk, ya, bisilat itu dengan komunikasi, ya, dan jual beli. Kemudian mereka senantiasa dengan menyebarkan agama Nasrani terhadap negara Arab dan negara-negara tetangga mereka. Wa fi qurunil khamis al-milad, ya, kemudian di abad kelima Masehi, ya, kanat Madinatul Hirah bil Iraq ahammul markaz allati intaqalat abraha an-Nasraniyah. Ya, kemudian pada abad ke-5 Masehi, maka kota Hirah di Irak ini adalah markas terbesar untuk orang-orang Nasrani. Kota apa? Kota Al-Hirah. Al-Hirah itu adalah markas terbesar bagi orang Nasrani itu di Irak, ya, yang mana mereka membuat wadi atau wadi ini yaitu kayak danau, ya, wadi itu lembah, ya, di salah satu kampung di bagian utara ke timur. Wa man yasribuha wa man yasribu an-nafidata alal biladil Arab, yang mana, ya, wadi ini atau lembah ini dipakai oleh negara-negara Arab. Maka dia menyebarkan agamanya, agama Nasrani ini terhadap orang Arab dari lembah tersebut. Kemudian dari sisi selatan Junubul Jazirah Arabiyah, di sisi selatan Arab, kana hunaka manfazun akhar, di situ ada jendela, maksudnya pintu, ya, pintu untuk masuknya agama Nasrani ini, yaitu adalah kota Najran, yaitu di situ banyak orang Nasrani yang menyebarkan agama mereka kepada Habasyah. Ya, dari Habasyah mereka masuk ke Najran untuk menyebarkan agama kepada Kota apa? Najran. Najran, ya, untuk menyebarkan agama kepada Arab, pada negeri Arab. Wa fi waqtil al-bi'sah Muhammadiyah kanat Nasraniyah la tazalu muzdahirah, ya. Bahkan ketika telah diutusnya Nabi Muhammad SAW, agama Nasrani ini masih tersebar di Najran. Wa kana yatawalla az-za'amah an-nasara Najran rohbani kuma Sayyid wal Aqib. Nah, dan yang terkenal pembesar Nasrani di Najran itu adalah dua pendeta, yaitu namanya pendeta As-Sayyid dan pendeta Aqib, ya. Waqad wafada hadzal pendeta As-Sayyidi dan Al-Aqib. Aqib. Ya. Yang mana dua pendeta ini pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathul Makkah. Nah, kemudian kita maju ke setelah Fathul Makkah. Nah, pada saat Fathul Makkah maka bertemulah kedua pendeta ini, yaitu pendeta Said dan Aqib ini dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa manahahuma ar-Rasul kitaban, ya, amma fihi nasara Najran ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa diyarihim, yang mana Rasulullah memberikan hadiah terhadap mereka setelah Fathul Makkah ini untuk diamankan negara atau kota Najran ini untuk ditinggali oleh orang
Nasrani, ya, dengan agama mereka dan kota mereka. Jadi saking besarnya kasih sayang Nabi Muhammad tidak memerangi dulu ya orang Nasrani ini, akan tetapi diizinkan untuk tinggal tetap di kota Najran ini. Kemudian yang terakhir, wa ila janibil wasaniyah al yahudiyah wa nasraniyah kana fi jaziratil arab qillatun minal majus. Nah, adapun selain agama Yahudi dan Nasrani dan penyembahan berhala, maka ada agama satu lagi di Jazirah Arab, yaitu agama Majusi. Ya, agama Majusi ini dia yuqaddisun nar, dia mensucikan api. Jadi mereka ini menyembah api, orang Majusi ini. Ada berapa jadi yang teman? Hah? Ada berapa? Agamanya? Ada 4. Ya. Apa aja? Nasrani, Yahudi, penyembah berhala, dan Majusi. Nah, Majusi ini dia menyembah api, yang mana ya usulnya atau asalnya ini diambil dari agama orang-orang Persia, yang mana Persia ini adalah beragama Majusi, yaitu penyembah terhadap api. Kama wujida ba'dul min soibin, ya, termasuk orang-orang soibin itu ada orang-orang luar Islam, wahum alladzi yuqaddisuna al-kaukab. Nah, di antara orang Majusi ada yang menyembah api, ada yang menyembah kegelapan, ada yang menyembah bintang, ya. Wa mautinul ladzi intaqalat minhu hadhihi diyanah wa shimalul gharbi lil jazirah al-furatiyah, ya. Yang mana tempat mereka tinggal itu di sisi utara barat, ya, utara barat dari jazirah atau dari benua. Jazirah ini dari pulau Furat, ya, Efrat, ya, pulau Efrat. Pulau Efrat ini ditinggali oleh orang Majusi, yang mana nanti sungai Efrat ini akan kering pada hari kiamat, ya. Yang mana tanda-tanda hari kiamat yaitu keringnya sungai Efrat, yang mana di dalamnya ada banyak emas. Nah, itu dia Jazirah Furatiyah, maksudnya pulau Efrat. Waqad khalasal Islam al-Jazirah al-Arabiyah kullaha min hadhihi diyanat al-munharifah fa ammaha nurut tauhid. Nah, dan yang terakhir, agama Islam ini telah membantai semua atau menghapuskan semua agama-agama selain agama-agama yang 4 ini, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembahan berhala, menjadi agama tauhid. Nah, itulah dia sejarah agama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu dia sejarah agama sebelum kita masuk kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW pada bab selanjutnya. Mungkin ini saja yang disampaikan. Untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya, bab tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tanyakan? Ikram? Enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.